teman-teman, kali ini aku ada podcast kecil-kecilan gitu. Nah, bintang tamu kali ini tuh teman aku waktu di Singapura. Kita cuman bertemu itu sekali sih, tapi dia baik banget, luar biasa. Jadi kita panggil aja, ini dia Tasya. Tasya. Hai, halo. Apa kabar nih Tasya? Baik. Lagi libur, jadi benar-benar baik. Oh, kalau kalian mau tahu, jadi Tasya ini asalnya dari Indonesia. Nah, Tasya boleh kasih tahu nggak sih kamu tuh asalnya dari mana? Iya, aku dari kota kecil, namanya Cianjur, di luar Bandung dan lewat puncak sedikit. Terkenal buat tauco, beras, sama ikan bakar Cianjur. I see. Nah, jadi waktu itu aku sama Tasya ini, waktu kelas 9, ini udah kira-kira udah 4 sampai 5 tahun yang lalu ya Tasya. Iya, udah lama banget. Kita itu bertemu di Singapura. Jadi aku itu ada edu trip dari sekolah, terus ke sekolahnya Tasya. Nggak nyangkanya si Tasya ini dari Indonesia. Jadi kita itu kayak dikasih lihat sekolah dia. Nah, si Tasya ini kayak jadi OSIS ya Tasya, kalau kayak di Indo ya. Iya. Kalau di sekolah Indonesia itu kayak OSIS ya. Nah, jadi dia tugasnya tuh kayak nunjukin ini ruangan apa gitu. Kita ketemu di Singapura, kamu ada alasan nggak sih Tas? Kenapa kamu sekolah di sana gitu? Kan di Indonesia banyak tuh sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah internasional. Nah, kenapa tuh kamu pilih di Singapura? Jadi pas dari kecil itu orang tua aku selalu ingetin bahwa sekolah itu paling penting, harus diprioritasin. Sebenarnya nggak ada niat mau ke Singapura sih, cuman kebetulan aja papa aku ketemu orang yang pernah belajar di Singapura, dan abis lihat-lihat, sorry there's my cat, abis lihat-lihat ternyata kalau sekolah di Singapura itu lebih murah dibandingin sekolah di Jakarta. Jadi pikir-pikir mendingan cari pengalaman hidup yang lebih nggak sih, kayak lebih independen, lebih mandiri di luar negeri. Dan aku bersyukur banget orang tua aku berrezeki untuk bisa membiayain sekolah. Oke. Jadi aku ada pertanyaan lagi nih. Nah, kan kamu sekarang college ya, kuliah universitas ya. Nah, why you choose Canada? Why? Kan banyak tuh negara-negara lain kayak Jerman, LA atau USA. Jadi kamu kenapa tuh pilih Kanada tuh alasannya? Jadi asalnya aku mau ke UK, mau ke Inggris, atau tetap di Singapura aja buat kuliah. Tapi habis lihat lagi ternyata kalau aku pindah ke Kanada, aku bisa graduasi 2 tahun lebih awal. Plus aku udah lancar bahasa Inggris kan. Jadi daripada ke Eropa kan aku harus belajar bahasa lagi. Dan aku selalu niat pengen ke Amerika Utara, pengen tinggal di sini. Asalnya sih dibandingin Kanada sama Amerika Serikat, pikirannya mendingan ke USA karena lebih terkenal, sekolahnya lebih renowned gitu kan. Tapi aku takut karena banyak orang pegang pistol. Di Kanada kan nggak ilegal ya. Di Kanada menurut aku lebih aman, sama aku lebih setuju sama politiknya di Kanada dibanding di Amerika. Luar biasa banget Tasya. Kamu kuliah di mana nih Tas? Jadi ngambil jurusan apa? Kuliah di mana? Universitas mana gitu? Oke, aku di University of Toronto. Jadi benar-benar di Toronto, di kota paling besar di Kanada. Program aku ada 3. I'm a specialist in biological anthropology. Gak yakin bahasa Indonesianya apa. Sama ada minor di sosiologi sama sociocultural anthropology. Tapi sebenarnya awalnya aku niat kimia. Tapi ternyata kalkulus di universitas itu susah banget. Wah, keren banget. Tasya keren banget sumpah. Kan sistem belajarnya, kalau di Indonesia kan sistem belajarnya itu pasti beda dong sama di Kanada. Kamu bisa ceritain nggak sih sistem belajar di sana sama di Indonesia itu apa sih perbedaannya? Pasti banyak dong perbedaannya. Atau kamu merasa kaget gitu pas ke Kanada kok beda ya, atau sama di Singapura kok beda ya cara belajarnya. Nah, gimana tuh Tas? Jadi kalau masalah syllabus atau kayak kurikulum, I'm not sure how different it is.
Karena kan aku pindahnya pas beres kelas 6 SD. Jadi aku belum, I've never experienced SMP, SMA di Indonesia. Tapi kayak, in my opinion, berdasarkan teman-teman yang aku kenal orang Indonesia, pas mata pelajaran SMP, SMA itu kayaknya sama aja sih. Kayak SMP, SMA di Singapura, di Indonesia nggak jauh beda kesulitannya, especially kayaknya Indonesia lebih susah matematikanya. Tapi dibandingin Kanada, kalau Kanada itu kan aku beres SMA-nya di Kanada, bukan di Singapura. Aku kelas 12 di Kanada, dan menurut aku Kanada SMA-nya itu gampang. Dibandingin Singapura itu gampang banget. Tapi universitas kayaknya sama semua, based on my experience. Oh, aku kira kamu kuliah di sana. Ternyata kamu kelas 12 udah di sana gitu. Iya, aku sebenarnya udah beres di Singapura kan, tapi aku terus kayak get adjusted to Canadian education lewat kelas 12. Tapi cuma 6 bulan, jadi nggak setahun. Wow, bentar banget dong, berarti jauh banget sama Indonesia waktunya. Sebenarnya harusnya setahun, tapi aku dapat jalur ekspres. Wow, keren. Pas kamu datang ke Kanada nih, kan teman-teman baru, lingkungan baru, jadi otomatis kamu menyesuaikan lagi gitu kan. Nah, kamu tuh nemuin orang-orang di Kanada itu gimana sih? Jadi apa yang nggak mereka punya dari kita gitu? Kayak dari budaya atau kebiasaan mereka gitu. Jadi kan ada stereotype ya bahwa orang Kanada itu super ramah, kayak they're super friendly, super kayak polite banget. Tapi menurut aku ya, menurut aku orang Indonesia jauh lebih ramah dibandingin orang Kanada. Mungkin kalau dibandingin sama orang Amerika Serikat, orang Kanada iya lebih ramah. Tapi kayaknya orang Asia itu memang budaya kita super friendly, hospitable. Kayak siapapun kita pasti harus nyapa dan super ramah, tawarin mau teh nggak atau gimana. Benar. Di sini kurang, nggak kayak begitu. Tapi kalau misalnya jalan kaki, pasti ada orang yang nanya. Suka ada orang yang ngobrol. Dan orang Kanada itu paling seneng banget ngobrolin tentang cuaca. Kalau misalnya kita jalan kaki aja ya, pasti ada yang nyapa kayak, "Hi, it's so sunny today," or like, "Oh, it's so cold today." Mungkin karena di Kanada itu kan cuacanya extreme, it's super extreme. Misalnya hari ini panas, dan kemarin kita dapat salju. Hari ini 15 derajat positif, kemarin bisa minus 20. Wow. Bener ekstrim banget. Sama yang terakhir is that di Indonesia kan kita ada banyak banget provinsi ya, 30 lebih. Di Kanada juga sebenarnya kita ada provinsi lumayan, ada banyak. But kebanyakan makanan di Kanada itu sama semua. Di Indonesia kan kalau kita misalnya kita ke Jakarta terus ke kayak ke Kalimantan, makanannya kan beda banget ya, budayanya benar-benar diverse. Di sini kayaknya dari ujung satu ke ujung satu lagi sama semua makanan. Wow, jadi setiap daerah itu mereka nggak punya makanan ciri khas mereka masing-masing gitu? Nggak ada. Jadi semua sama sekali sama gitu ya? Iya. Tapi kalau kita lebih ke utara, ke provinsi-provinsi yang di utara, di sana orang asli Kanada, jadi indigenous people, First Nations, bukan orang putih. Orang putih kan dari Eropa datangnya. Orang asli Kanada itu diverse. Makanannya unik banget, budayanya beda semua. Tapi mereka kan sekarang udah nggak banyak ya. Kebanyakan di Kanada orang kulit putih. So culture-nya lebih assimilated, lebih mirip. Selama kamu tinggal di Kanada ini, ada nggak sih problem atau kendala kamu selama tinggal di sana gitu? Ada. Yang paling jelas, yang paling forefront itu kayaknya cuaca. That's what makes it worse. Karena kan aku tinggal di provinsi Ontario, kita landlocked. Semuanya daratan di sekelilingin danau, kita nggak punya laut. Di Singapura kan pulau kecil banget gitu ya, jadi panas banget. Pas pindah ke sini, I arrived in January. Jadi itu pas aku datang, keluar plane, minus 30 derajat Celcius. Itu kalau aku jadi kamu udah menggigil, udah masuk angin tas, parah. Iya, itu parah banget. Jadi kita mendarat, keluar airplane, langsung harus pakai winter coat, saking dinginnya. Jadi
itu kaget banget. But then in the summer, pas musim panas, we're heading there now, we're in the spring. Pas musim panas kita bisa sama kayak Indonesia, 30 derajat, 35, panas banget. Jadi cuacanya benar-benar super extreme, dan itu a learning curve in and of itself. Tapi masalah yang lebih serius itu kan, I think it's obvious, kayak aku kan orang Asia ya. Pas dari Singapura kan orang-orang mirip-mirip mukanya gitu ya, kulitnya kurang lebih sama lah warnanya. Pas pindah ke sini langsung aku kan jadi minoritas. Oh ya, dan benar. Dan walaupun aku tinggal di kota gede di Toronto, orang-orang masih pasti ada yang rasis, yang kurang friendly. Jadi ada yang racist, ada yang xenophobic, apalagi kan tahun ini kan COVID, banyak orang yang kira aku dari China, and then they're racist to me that way. Jadi that's not great, tapi ya, it's reality. Aku pernah tahun kemarin pas COVID first hit, aku sempat teriakin sama with just a stranger. Kayak aku grocery shopping ke supermarket, diteriakin aku jauh-jauh, jangan deket-deket, kayak she was telling me to get away from her because she thought I was diseased. It happens. Kalau kita balik lagi nih ke pelajaran ya, kalau kamu tuh pelajaran di sana benar-benar difokusin satu, atau kayak aku nih masih ada pelajaran-pelajaran lain gitu? So I'm in a unique position that I go to U of T, universitas aku rada aneh, rada unik. Kita mau kemana, mau ke universitas apapun di Kanada pasti dapat elective ya, jadi kita adalah beberapa mata pelajaran yang kita bisa ambil out of interest, yang kamu tertarik aja, terserah apa. Tapi because I'm in U of T, mereka itu benar-benar prioritas independence, and it's all up to you. Jadi aku extremely privileged bisa pilih mata pelajaran apapun yang aku mau. Ya, kalau kan aku ada program 3 tadi aku ceritain. Aku harus ada yang aku beresin dong, kayak biological anthropology, harus beres kelas biologi beberapa, anthropology beberapa kan. But pasti ada ruang untuk explore my own interest, jadi it's really up to you. Walaupun aku murid IPA, last semester I took a class on like cinema studies, so we're pretty similar that way. Yeah. Oke. Nah, jadi kan di teman-teman kita nih yang mungkin ada yang nonton ini, walaupun ini tugas UAS kan, mungkin aku bisa share nanti obrolan kita hari ini. Banyak nih pasti teman-teman yang terinspirasi buat sekolah di luar negeri untuk menambah wawasan mereka. Kamu ada nggak sih tips atau cara kamu supaya bisa ke sana gitu? Yeah, definitely. Jadi tips pertama aku itu harus mulai research dan cari-cari online semua dari jauh-jauh hari. Jadi don't wait until the last minute. Pastiin kamu tahu negara yang kamu mau pergi, kota mana, sekolah mana. Make it very clear. Terus make sure that the country you want to go to itu benar-benar accepting and safe for people like you, whatever that means. Be it your religion atau ethnicity atau apapun, itu kamu harus yakin kamu safe di negara itu. And cari jelas-jelas kota mana yang kamu mau, yang kamu suka, budayanya, makanannya. And kalau bisa, if you have the opportunity, ngobrol sama orang yang udah pernah tinggal di sana. So you have like more of a better feel. Terus make sure that you have all your documents, paspor apa, visa apa, mungkin driver's license, tes apa yang kamu harus ambil. So make sure you have all that. And at the very important point, yang paling penting, jangan lupa bawa sambal ABC. Jadi kamu sampai sekarang masih bawa ya sambal-sambal dari Indonesia? Masih bawa. Nggak ada rasanya yang ngalahin ya Tasya. Jadi teman-teman, cukup segitu aja obrolan aku sama Tasya. Thank you for your time, Tas. Ini benar-benar di sini udah jam 11, hampir setengah 12. Di sana jam berapa? I'm so sorry. Ini jam 12 lebih 18 menit. Thank you for your help, Tas. Baik banget, sumpah. Pengalaman aku yang luar biasa buat ngobrol sama kamu kayak gini. Oh no, it's a pleasure on my part too. Thank you so much, Tas. Okay, thank you, Tasya. You too. Wash your hands. Bye.